Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Mawarni Sulistianingsih dengan NIM 20231023 dari kelas pendidikan IPA B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapitas Rekta IPA. Di sini saya mengangkat sebuah judul Pengenalan Kelainan Pewarisan Sifat Albino sebagai upaya pengurangan kasus diskriminasi terhadap penderita albino. Baik, materi ini merupakan salah satu bagian kecil dari materi pewarisan sifat yang harus diajarkan oleh seorang guru kepada para peserta didik di kelas 9 semester 2. Baik, langsung saja. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu karena setiap manusia memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Salah satu perbedaannya itu adalah perbedaan pada postur tubuh, baik itu berupa perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu sendiri merupakan suatu materi penting yang harus dipahami oleh seluruh peserta didik yang duduk di kelas 9 SMP. Selain itu, pewarisan sifat juga dapat mengalami kelainan. Salah satunya adalah albino. Jadi albino ini merupakan salah satu penyakit langka dan penderitanya kerap kali dikucilkan oleh orang lain serta mendapatkan diskriminasi akibat adanya kelangkaan tersebut. Nah, kasus pengucilan dan diskriminasi terhadap para penderita albino inilah yang harus dicegah. Nah, oleh karena itu saya mengangkat judul ini sebagai salah satu referensi dan kajian bagi seorang guru untuk mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara kita bersikap ketika menghadapi para penderita albino. Selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian albino, kemudian penyebab albino, ciri atau gejala penderita albino, kemudian mekanisme genetika pada persilangan albino, kemudian penanganan terhadap penderita albino, kasus diskriminasi terhadap penderita albino, dan yang terakhir kita akan membahas strategi guru dalam penyampaian materi albino kepada para peserta didik. Langsung saja untuk materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian albino. Jadi secara bahasa albino itu dapat diartikan sebagai albus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti putih. Dan istilah ini dalam ungkapan lain dikenal pula sebagai hipomelanisme atau hipomelanosis. Nah, secara umum albino itu dapat diartikan sebagai kelainan genetik atau kelainan pewarisan sifat yang dicirikan dengan adanya kelainan pada pigmentasi kulit secara genetik atau bawaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penyebab albino. Jadi, penyebab utama dari penderita albino ini yaitu akibat tubuh kita tidak dapat memproduksi pigmen melanin yang berfungsi untuk memberikan warna pada kulit, rambut, dan juga mata. Jadi secara umum ada dua penyebab dari penyakit albino, yaitu yang pertama adanya perpaduan gen resesif dalam keadaan homozigot, yaitu A kecil yang berasal dari kedua orang tua. Kemudian dapat pula disebabkan oleh adanya defisiensi enzim tirosinase yang dapat diwariskan secara genetik. Nah, enzim tirosinase ini yang bertugas untuk mengubah menjadi pigmen melanin. Nah, pigmen melanin inilah yang berfungsi untuk memberikan warna pada kulit, mata, dan juga rambut. Apabila terjadi kesalahan pada enzim tirosinase ini, maka akan berdampak buruk pada pembentukan pigmen melanin tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri atau gejala penderita albino. Nah, ciri-ciri umum para penderita albino yaitu memiliki kulit, rambut, dan juga mata yang kehilangan pigmen melanin atau tidak berwarna. Jika pada umumnya orang memiliki kulit berwarna sawo matang atau hitam, nah pada penderita albino ini kulitnya terlihat sangat pucat dan berwarna seperti putih susu. Kemudian begitu pula pada rambut, pada umumnya orang akan memiliki warna rambut hitam atau pirang. Nah, pada orang penderita albino ini, mereka memiliki rambut yang tidak berwarna. Kemudian mereka juga akan memiliki iris mata yang berwarna biru atau merah muda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala penderita albino. Jadi selain ciri-ciri yang dimiliki oleh penderita albino ini juga memiliki beberapa gejala atau hambatan dalam melakukan aktivitasnya. Salah satunya yaitu akibat mereka tidak memiliki pigmen melanin, maka dapat menyebabkan para albino ini sensitif terhadap cahaya matahari dan menyebabkan kulitnya mudah terbakar. Selain itu juga mereka akan mengalami nystagmus, yaitu adanya pergerakan bola mata dalam pola yang melingkar secara rapid dan irregular. Kemudian mereka juga akan mengalami fase fotofobia, yaitu terlalu sensitif terhadap cahaya. Kemudian mereka juga akan mengalami gejala
strabismus seperti penyakit miopi, astigmatisme, dan hipertrofi. Nah, albino ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai oculocutaneous albinisme, yaitu tidak adanya pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata. Nah, gambarnya, ciri-ciri orang albino dapat dilihat pada tayangan berikut. Terlihat di sini bahwasannya rambut mereka terlihat berwarna putih, kulitnya berwarna putih pucat, begitu pula pada alis mata, dan mata mereka yang berwarna biru. Selanjutnya juga ada jenis albino ocular albinisme, yaitu hilangnya pigmen pada bagian mata saja. Jadi rambut dan kulit mereka tetap berwarna normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Bisa dilihat pada gambar berikut, penderita albino ini memiliki warna kulit dan warna rambut yang normal seperti pada umumnya, namun memiliki mata yang berwarna biru. Inilah yang disebut sebagai jenis albino ocular albinisme. Kemudian juga kita akan membahas beberapa tipe penyakit albino berdasarkan dengan keadaan enzim tirosin yang seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama yaitu albino tirosinase positif, yaitu penderita ini memiliki enzim tirosinase, namun melaninnya tidak dapat dihasilkan oleh sel pigmen atau melanosit, sehingga berakibat pada timbulnya penyakit albino tersebut. Kemudian ada juga albino negatif, yaitu karena tidak diproduksinya enzim tirosinase tersebut. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai genetika pada persilangan albino. Nah, pada albino ini, gen yang mengendalikannya yaitu gen resesif atau A kecil. Sedangkan gen dominannya yaitu A besar, dia itu akan mengendalikan sifat kulit yang normal. Kemudian genotip pada penderita albino ini yaitu resesif homozigot, A kecil, A kecil. Sedangkan genotip pada individu normal itu memiliki dominan homozigot dan heterozigot, yaitu A besar atau A besar A kecil. Nah, contoh persilangannya bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu yang pertama pada parental 1 atau pada induk 1 memiliki pigmen yang normal, memiliki gen normal yaitu A besar normal, kemudian menikah dengan penderita albino A kecil. Maka pada parental A besar atau normal akan dihasilkan gamet A, sedangkan pada penderita albino A kecil akan dihasilkan gamet A kecil. Kemudian dari hasil persilangan ini akan didapatkan keturunan pertama yang bergenotip A besar A kecil yang berarti normal karena dia heterozigot. Namun A besar A kecil ini merupakan carrier atau pembawa. Jadi nanti dia akan memberikan sifat albino pada keturunannya. Nah, pada induk yang kedua, ketika F1 disilangkan dengan F1, maka A besar A kecil normal disilangkan dengan A besar A kecil normal akan dihasilkan gamet A besar A kecil, sehingga didapatkan keturunan F2-nya berupa keturunan A besar A kecil A besar yang berarti normal, kemudian akan dihasilkan pula keturunan A kecil yang berarti albino. Nah, dari persilangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara seorang wanita normal dengan pria normal yang keduanya memiliki gen heterozigot, maka akan melahirkan keturunan dengan rasio normal banding albino sebanyak 3:1. Jadi artinya dalam 4 anak yang dilahirkan, kemungkinan akan ada 1 anak yang menderita albino. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penanganan terhadap penderita albino. Nah, albino ini merupakan penyakit keturunan yang tidak bisa diobati, namun kita dapat melakukan beberapa cara untuk mengurangi gejala atau hambatan-hambatan yang mereka alami. Salah satunya yaitu dengan menggunakan perlindungan dari sinar matahari. Perlindungan itu contohnya seperti mengoleskan tabir surya ke kulit, kemudian menggunakan pakaian pelindung sinar matahari, dan menggunakan kacamata dan topi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, penderita albino ini tidak memiliki pigmen melanin, sehingga mereka sangat rawan terkena sinar matahari dan menyebabkan kulitnya terbakar, bahkan dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, untuk penanganan yang selanjutnya yaitu menggunakan alat bantu penglihatan. Contohnya itu yaitu menggunakan lensa kuat untuk membaca, contohnya bifocals, dan menggunakan lensa bioptik. Nah, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan secara medis yaitu melalui prosedur pembedahan. Pembedahan ini dilakukan pada bagian otot mata untuk mengurangi penyakit
strabisme seperti nistagmus dan astigmatisme yang mereka alami. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus diskriminasi terhadap penderita albino. Nah, albino ini merupakan kelainan langka dan hanya berjumlah 1 berbanding 17.000 sampai 20.000 orang. Jadi di beberapa negara, contohnya di Sahara Amerika, jumlah albino ini hanya berkisar antara 1 banding 1.400 orang. Nah, di Zimbabwe 1 banding 1.000. Jadi berdasarkan angka-angka ini dapat kita lihat bahwa ternyata albino ini merupakan penyakit yang sangat langka. Nah, kemudian akibat kelangkaan dari penderita albino ini, penderita albino kerap menerima kekerasan dan diskriminasi, bahkan menerima pembunuhan dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya saja pada daerah Afrika, mereka mempercayai bahwa bagian tubuh albino itu membawa keberuntungan. Jadi mereka akan berusaha untuk memburu para penderita albino dan mengambil bagian tubuhnya lalu melakukan pembunuhan. Karena mereka percaya bahwa bagian tubuhnya tersebut dapat memberikan keberuntungan. Nah, kemudian pula di daerah Asia dan Amerika terdapat penolakan dan kasus bullying kepada penderita albino. Berdasarkan data dari Human Rights Council UN Assembly pada tanggal 11 Januari 2017 diberikan data bahwa ternyata jumlah kasus diskriminasi dan penyerangan pada penderita albino itu mencapai lebih dari 600 kasus di 26 negara. Jadi ternyata kasus diskriminasi terhadap penderita albino ini masih sangat besar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana strategi guru dalam penyampaian materi albino ini. Nah, makalah yang saya angkat ini mengenai pengenalan albino ini bertujuan agar kasus diskriminasi terhadap penderita albino tidak kembali terulang, terutama di kalangan remaja, yaitu di kalangan anak usia SMP. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama itu, guru dapat meminta peserta didik untuk mengamati perbedaan warna kulit yang dimiliki oleh seluruh peserta didik. Kemudian, guru menanyakan kepada mereka, apakah yang menyebabkan perbedaan warna kulit tersebut, dan akhirnya guru dapat menjelaskan bahwa perbedaan warna kulit yang dialami oleh para peserta didik ini dipengaruhi oleh adanya suatu pigmen yang disebut sebagai pigmen melanin, dan diwariskan secara genetik atau melalui dihubungkan dengan materi pewarisan sifat. Nah, kemudian guru juga dapat menyajikan sebuah video dan foto mengenai berbagai jenis kelainan pewarisan sifat, salah satunya albino, dan menjelaskan bagaimana penyebab terjadinya albino. Kemudian setelah itu, guru dapat mengajak siswa untuk bersyukur dan menghargai anugerah yang mereka terima, serta berusaha untuk menghormati para penderita albino dan senantiasa bersyukur. Karena dengan demikian, maka mereka akan tahu bagaimana cara mereka bersikap ketika mereka berhadapan dengan penderita albino. Karena berdasarkan survei, ternyata kasus diskriminasi terhadap penderita albino ini terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit albino tersebut. Jadi mereka melakukan bullying tersebut. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai makalah yang telah saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.